Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari siapkan hatimu untuk menyembah Tuhan. Biarlah pagi hari ini kita mau mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Terima kasih Yesus, bawa kami untuk menyembah-Mu lebih dalam lagi Tuhan. Kami rindu merasakan hadirat-Mu lebih lagi Tuhan. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Oh, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Haleluya, mari bersama nyatakan pada Tuhan. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah. Mari kau yang percaya katakan bersama. Sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Oh, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Katakan tak pernah terlambat. Amin Jesus. Janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Oh, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Oh, kuasa-Mu terlebih
tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari dengan segenap rasa syukur nyatakan, hanya Kau Tuhan penolongku. Katakan, Engkau yang setia. Yang selalu setia bersamaku. Amin Tuhan. Amin Yesus. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupan. Sungguh kami mau berserah Tuhan. Sungguh kami mau percaya kepadamu Yesus. Sungguh ku Mari kau yang percaya bersama nyatakan, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Oh, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari bersama kita mau serukan, ku percaya, ku percaya. Kau bekerja mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan di hidupku. Ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Oh, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Oh, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Lagi nyatakan, kuasa-Mu terlebih besar. Amin Jesus. Haleluya. Engkau sungguh besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Oh, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup.
nyatakan tak pernah terlambat. Lambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Oh, haleluya. Mari naikkan syukurmu bagi Tuhan. Dia Allah yang setia. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia senantiasa bersama-sama dengan kita. Dia siap untuk menolong hidupmu. Haleluya. Mari sembah Tuhan. Mari sembah Tuhan. Haleluya. Oh, naikkan pujian bagi Tuhan, sebab hanya Dia yang layak disembah, hanya Dia yang layak dipuji. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Oh, haleluya. 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 Terima kasih Yesus. Karabaya mayara lama siara lama yara. Sikiara mayara lama sikiara mayara lama sikiara mayara lama. Haleluya. Haleluya. Kami percaya bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang besar. Allah yang memiliki kuasa yang sangat besar. Dan kami percaya bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang maha hadir. Engkau sanggup hadir di tempat ini Tuhan. Dan Engkau sanggup hadir untuk di rumah setiap jemaat-Mu Bapa. Dan kami percaya Tuhan dimanapun kami berada, kami akan tetap merasakan hadirat-Mu ada Bapa. Mari Engkau yang merasakan hadirat Tuhan, bersama nyatakan pada Tuhan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari nyatakan, ku yakin. Kami percaya Tuhan dimanapun kami berada, kami tetap merasakan. Setiap kami bagi setiap kami Tuhan, lawatan-Mu akan membawa keseluruhan bagi setiap kami Tuhan. Haleluya. Mari yang percaya, angkat suaramu lebih lagi bagi Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di, katakan pemulihan, pemulihan terjadi. Mari
yang sakit dengan iman katakan kesembuhan terjadi di sini. Oh, yang percaya bersama katakan amin. Haleluya. Sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Kami siap untuk memuji-Mu Tuhan. Tuhan yang memiliki kuasa yang dahsyat. Mari yang percaya bersama katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus kita. Nama-Mu berkuasa Tuhan. Yes. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Mari kau yang percaya bersama-sama kita mau nyatakan namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Sungguh kuasa-Mu dahsyat Tuhan. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Bersama nyatakan Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Nama di atas segala nama, katakan nama yang membebaskanku. Nama yang telah Amin. membebaskanku. Haleluya. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Sekali lagi nyatakan nama di atas segala nama. Amin. Nama yang telah membebaskan. Katakan segala kuasa. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Lagi nyatakan Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya.
Thank you Lord Jesus. Mari tepuk tangan bersama bagi Tuhan Yesus kita. Haleluya. Dialah Tuhan kita yang ajaib. Dialah Tuhan kita yang dahsyat. Mari kita berikan sorak-sorai. Mari Bapak Ibu bersorak-sorai lebih lagi buat Tuhan. Tepuk tangan lebih bersuka cita lagi. Haleluya. Semua berkata, tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku. Katakan, segenap jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku, yang percaya hanya Kau yang layak ditinggikan. One, two, three. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kaulah sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Oh Yesus, Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku. Bapak Ibu jemaat katakan, Segenap jiwa dan pengharapan Yo. aku serahkan untuk rencanamu Tuhan. amin. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Cici, lara, telus, sing. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kaulah sumber Kemenanganku. layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ya, hanya Dialah Raja kita yang agung dan mulia. Mari Bapak Ibu yang percaya, kita berikan sorak-sorai. Hei. Tepuk tangan lebih meriah lagi buat Tuhan. Mari semua berkata kepada Tuhan, ajaib Kau Tuhan, amin. agung dan perkasa. Kaulah sumber, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. oh Yesus, Yesus Kaulah Raja mulia. ajaib Kau Tuhan,
paling meriah bagi Tuhan kita yang ajaib dan dahsyat. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita. Walaupun hari-hari ini kami sedang mengalami keadaan sulit di dalam kehidupan kami Tuhan. Banyak orang meninggalkan kami. Tetapi kami mau tetap percaya, yakin dan teguh. Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Pagi hari ini Tuhan, kami hanya sanggup memanggil nama-Mu Tuhan. Hanya nama Yesus yang menguatkan kami. Hanya nama Yesus yang memampukan setiap kami Tuhan. Dan hanya nama Yesus yang menguatkan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami. Haleluya Tuhan. Engkau Tuhan kekuatanku, Kau beri pengharapan saat dalam kesesakanku, saat dalam hari sulitku. Kau beri pertolongan saat semua meninggalkanku. Kadang ku lemah dan hilang imanku. Kau datang dan kuatkanku, Yesus, aku percaya. Yesus, Yesus, aku percaya, aku percaya. Yesus, Yesus, aku percaya dan aku percaya. Haleluya, Jesus. Kadang ku lemah dan hilang imanku. Kau datang dan kuatkanku, Yesus, aku percaya. Yesus, Yesus, aku percaya, aku percaya. Yesus, Yesus, aku percaya dan aku Yesus, aku percaya, aku percaya. Yesus, ini kami percaya Tuhan, aku percaya dan aku Yesus, panggil nama Tuhan, aku percaya, Aku percaya. Yesus, Yesus, oh,
hati kami percaya kepada Engkau Tuhan. Sungguh hati kami ingin melekat terus kepadamu Tuhan. Saat kami memanggil Engkau, kami percaya Engkau hadir tengah-tengah kami. Engkau bahkan sudah ada di dalam hati kami Tuhan. Hati kami yang percaya kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Jemaat kita buka tangan sama-sama. Yesus, Yesus, aku percaya, aku percaya. Yesus, panggil nama Dia. Pada hambanya saya persilakan. Aku percaya dan aku percaya. Haleluya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sebab itu kami datang dengan percaya. Sebab kami tahu Tuhan tidak pernah lihat keberadaan kami. Tapi kami percaya Tuhan melihat korban Yesus di atas kayu salib. Sehingga kami dilayakkan, kami dikuduskan. Setiap kali kami boleh datang kepada Tuhan, kami tahu anugerah-Mu memberkati kami. Dan biarlah siang hari ini Tuhan, di tengah situasi yang mungkin kurang begitu bagus menurut pemandangan kami, tapi kami mau percaya bahwa Tuhan tetap punya rancangan yang terbaik untuk kami. Karena itu berbicara kepada kami lewat firman-Mu pada siang hari ini. Urapi kuduskan hamba-Mu, urapi kuduskan kami semua. Dan Engkau memberkati setiap jemaat yang mendengarkan siaran langsung ini Tuhan. Dimanapun mereka berada, Tuhan buka hati mereka juga Bapa. Beri mereka anugerah dan berikan kesempatan untuk siang hari ini boleh menikmati hadirat-Mu. Dan mereka boleh dipulihkan Tuhan. Mereka boleh diangkat Tuhan. Bahkan setiap kami yang sakit disembuhkan Tuhan. Berbicara kepada kami Tuhan. Karena kami siap untuk diberkati oleh firman-Mu. Sederhanakan setiap bahasa firman-Mu. Supaya semua kami boleh mengerti apa yang Tuhan mau. Terima kasih Bapa. Kami buka hati kami dalam nama Tuhan Yesus. Dan mari setiap kita yang siap diberkati firman Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Ya. Shalom. Baik, yang di rumah shalom. Ya, hari ini mungkin ada di rumah tapi tidak mengapa, saya percaya Tuhan tetap menjamah engkau di rumah. Amin. Siapkan hatimu untuk kita semua diberkati oleh firman Tuhan. Mari saya ajak kita belajar firman Tuhan dalam kitab Hakim-Hakim pasal yang keempat. Hakim-Hakim pasal yang keempat. Kita baca di ayat yang ketiga mulai. Ya. Hakim-Hakim pasal yang keempat. Ayat yang ketiga mulai. Saudara yang di rumah bisa buka juga Alkitab saudara ya. Atau HP Anda yang ada Alkitabnya. Lihat firman Tuhan berkata begini, Hakim-Hakim 4 ayat 3 mulai saya bacakan bagi saudara-saudara semua. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi. Ya, Sisera mempunyai berapa? 900 kereta besi. Dan 20 tahun lamanya, wow, ini bukan waktu yang singkat, Alkitab berkata 20 tahun lamanya, ia menindas orang Israel dengan keras. Ayat 4. Pada waktu itu Deborah seorang nabia, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon korma Deborah antara Rama dan Betel, pegunungan Efraim, dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Ayat 6. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kades di daerah Naftali, lalu berkata kepadanya, bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Sebulon bersama-sama dengan engkau.
Dan lihat ayat 7, dan aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison, dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu. Lihat ayat 8, jawab Barak kepada Deborah, jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak maju, aku pun tidak maju. Kata Deborah, baik, aku turut. Lihat, hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang kau lakukan ini, sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan. Lalu Deborah bangun berdiri dan pergi bersama-sama dengan Barak ke Kades. Yang percaya firman Tuhan, katakan amin. Nah, suatu hari orang Israel itu ditindas, saudara ya. Dan tidak tanggung-tanggung, penindasan itu Alkitab berkata selama 20 tahun. Ya. Dan Tuhan izinkan itu semua terjadi, tapi saya percaya begini, ya. Saya percaya begini. Dengarkan baik ini. Semua yang Tuhan izinkan terjadi, ini selalu saya katakan, tidak ada yang terjadi kebetulan. Katakan amin yang di rumah. Amin. Semuanya kalau Tuhan izinkan terjadi, pasti. Ayo yang di rumah sama-sama dengan saya, katakan pasti. Pasti mendatangkan kebaikan untuk kita. Nah, kemudian Tuhan memakai orang-orang untuk kemudian menolong orang Israel untuk menyelesaikan masalah mereka. Lalu Alkitab berkata, Tuhan memanggil seorang Deborah Nabiya untuk memanggil seorang yang namanya siapa, saudara? Di ayat yang ke-8 dikatakan Tuhan memanggil Barak, ya, seorang bernama Barak, ya. Ini bukan Barack Obama, Barak yang lain dalam Alkitab. Untuk Tuhan mau pakai untuk menyelesaikan masalah mereka, yaitu raja berperang melawan raja siapa tadi itu saya lupa namanya, ya. Raja namanya kurang familiar, ya. Kalau Raja Anto itu gampang saya hafalnya, ya. Atau raja-raja yang lain, ya. Nah, Raja Sisera, ya. Sisera panglima tentara Yabin, ya. Digerakkan supaya mereka bisa dikalahkan. Nah, ada beberapa hal yang sebelum saya mau masuk untuk saya sampaikan kepada Anda. Yang pertama tadi saya sudah katakan bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Yang kedua begini, saudara perlu yakin betul bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, masalah apapun, semuanya pasti ada masa expirednya. Ayo yang percaya katakan amin. Semua ada masa expirednya. Artinya apa? Semua masalah kita selalu ada expirednya. Artinya ada masa selesainya. Jadi bukan hanya mie instan yang ada masa expirednya. Bukan hanya makanan-makanan paket yang packaging itu, makanan-makanan kaleng yang ada expirednya. Tapi sebenarnya semua masalah kita pasti ada expirednya. Kalau saudara lihat ke belakang dari kehidupan kita, saya tahu kita sebenarnya hidup dari masalah, keluar masalah, masuk lagi masalah, keluar, masuk lagi masalah. Tapi kalau saudara perhatikan baik-baik, tidak ada masalah yang sebenarnya berlangsung selamanya, nggak ada. Bisa bilang amin? Selalu ada masa expirednya. Dan saya percaya juga hari-hari ini ada masa expirednya. Amin? Semua apapun yang terjadi ada masa expirednya, masa di mana semuanya akan selesai. Saudara perlu yakin akan hal itu, karena itu akan membawa pengharapan untuk kita. Amin. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga begini, saudara tahu, ya, setiap kali ada masalah, Tuhan selalu mencari orang yang Dia mau pakai. Jadi saya ulangi dari pertama, bahwa tidak ada satupun yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Saya selalu bilang ini supaya saudara perlu yakin betul itu, ya. Yang kedua, tidak ada segala sesuatu yang terjadi masalah kita yang tidak ada masa expirednya, kadaluarsanya. Semuanya pasti ada waktunya untuk selesai. Amin. Yang jomblo ada waktunya selesai masa jomblomu.
Kok nggak ono sing ngamen ini? Bisa bilang amin? Yang amin malah bapak-bapak. Yang di rumah, yang jomblo, dengarkan, yang dengar siaran ini, dengarkan baik. Masa jomblomu pasti akan berakhir. Tuhan akan kirim yang terbaik. Amin. Mungkin saudara berkata, Pak, saya nganggur di rumah. Saya beritahu, masa pengangguranmu akan berakhir. Suatu saat akan berakhir. Amin. Kalau engkau saudara berkata, Pak, saya lagi ada masalah ini. Saya beritahu, suatu saat masalahmu akan berakhir. Karena tidak ada masalah yang kau tanggung selamanya. Semuanya pasti ada masa berakhirnya. Makanya kalau saudara lihat hidup kita, saya kembali ulangi tadi, hidup kita ini kan sebenarnya gini. Masuk masalah, keluar masalah. Habis keluar dari masalah, masuk lagi dalam masalah. Selalu ada masa berakhirnya, lalu Anda akan masuk ke masalah berikutnya. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, bahwa sebenarnya ketika kita dalam masalah, Tuhan itu selalu mencari orang yang mau diangkat, dipakai untuk menyelesaikan masalah. Kalau saudara tahu keadaan kondisi hari-hari ini kurang bagus, ya. Di mana-mana kita terjadi, kita tahu apa yang sedang terjadi atas bangsa kita, bahkan dunia. Tapi saya percaya begini, di setiap masa kesusahan, selalu Tuhan mencari orang yang bisa Dia pakai. Amin. Karena itu sebenarnya begini, kalau Anda berdoa, jangan hanya berdoa untuk supaya masalahmu selesai. Jangan hanya engkau berdoa supaya persoalanmu selesai. Jangan hanya berdoa supaya corona ini cepat selesai. Beberapa orang WA saya dan berkata, Pak, sampai kapan ya ini, Pak? Kita berdoa bersama, Pak, supaya ini semua cepat selesai. Saya berkata, kita tidak berdoa supaya ini cepat selesai saja, bukan. Tapi kita berdoa, meskipun ini mungkin belum selesai, tapi doa kita satu. Meskipun ini belum selesai, ada orang-orang yang berkata, Tuhan, pakai aku di masa sulit ini. Ya, pakai aku di masa sulit ini. Ya, saya tahu semua orang pengen ditolong ketika dia masa sulit. Saya tahu semua orang pengen lihat jalan keluar di dalam masalah. Saya tahu semua kita, bangsa kita, bahkan seluruh dunia berharap ini akan berakhir. Tapi saya mau beritahu, setiap apa yang sedang terjadi dalam dunia ini, Alkitab berkata, seperti yang kita baca tadi, Tuhan selalu mencari orang yang mau Dia pakai. Pak, saya nggak butuh dipakai Tuhan, Pak. Saya cuma butuh solusi dari Tuhan. Tahukah Anda kalau engkau dipakai Tuhan, maka solusinya akan datang dengan sendirinya dalam hidupmu. Saya bisa dengar kata amin? Solusinya akan datang dengan sendirinya di dalam hidupmu. Dan saya beritahu kepada saudara, lihat di dalam Alkitab tadi dikatakan Tuhan mencari dan Tuhan menemukan seorang yang bernama Barak yang Tuhan pengen pakai. Kalau saudara baca dengan jelas tadi apa yang saya baca, maka sebenarnya nubuatan Tuhan sudah jelas, ya. Tuhan bernubuat lewat seorang nabi yang namanya Deborah, ya. Untuk memanggil Barak, ya. Ayat yang ke-6, untuk memanggil Barak. Karena ada firman Tuhan bahwa Tuhan akan memakai Barak untuk menyelesaikan masalah ini. Tapi kalau saudara perhatikan baik-baik, ada satu hal yang perlu kita perhatikan, dan ini yang saya mau bahas sedikit. Ternyata Alkitab berkata, Barak percaya bahwa Tuhan mau pakai hidupnya. Tapi yang kemudian yang kedua, yang menarik perhatian saya, ternyata begini. Barak tidak mau kalau dia jalan sendiri. Makanya kalau saudara baca di dalam Alkitab, ya, lihat sama-sama, di dalam ayat yang ke-8, Barak berkata begini. Jawab Barak kepada Deborah, jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak turut maju. Tidak maju, ya. Nah, yang menarik begini. Barak
percaya akan nubuatan Tuhan, akan panggilan Tuhan, akan firman Tuhan, bahwa Tuhan mau pakai hidupnya. Ya. Kalau saya tanya Anda yang di rumah, percaya nggak Anda kalau Tuhan mau pakai hidupmu? Yang di rumah saya nggak dengar. Yang di sini aja. Percaya nggak Anda bahwa Anda Tuhan pengen pakai hidupmu? Amin. Dan menurut saya sebagian besar atau sebagian banyak orang Kristen percaya kalau hidupnya bisa dipakai Tuhan. Cuma masalahnya yang kemudian adalah begini. Ketika Barak percaya, lalu dia ngomong kepada Deborah, dia berkata gini, kalau engkau tidak maju, aku pun tidak maju. Kalau engkau maju, aku pun akan ikut maju. Bahasa yang saya sering dengar dalam percakapan sehari-hari, dan boleh saya terjemahkan dalam kehidupan Barak. Barak ini mbok-mbokan. Mbok-mbokan itu apa? Apa bahasa Indonesia itu ya? Kalau kau maju, aku maju. Kalau kau tidak maju, aku tidak maju. Dan ini yang saya mau katakan begini, ya. Ada satu hal yang perlu saya mau beritahu kepada saudara. Yang sangat penting hari-hari terakhir ini adalah kemandirian secara rohani. Kemandirian secara rohani. Nah, dan Barak tidak punya akan hal itu. Dia berkata, Deborah, kalau kau maju, aku maju. Kalau kau tidak maju, aku tidak maju. Nah, masalahnya begini, ya. Yang mau memberikan kemenangan kepada dia, apa Deborah atau Tuhan? Yang memberikan kemenangan kepada Barak, apakah karena Deborah yang menyertai atau karena Tuhan yang menyertai? Nah, kalau saya tanya, pasti kita akan berkata semua karena Tuhan. Pasti karena Tuhan yang menyertai Barak sehingga Barak bisa keluar dari pemenang. Tapi masalahnya begini, ya. Kita semua percaya, tapi kita tidak pernah mau bergantung hanya kepada Tuhan. Dan menurut saya hari-hari ini, saya mau beritahu, Tuhan sedang izinkan terjadi semua ini, supaya orang Kristen punya yang namanya kemandirian secara rohani. Ya. Kemandirian secara rohani. Kenapa saudara tahu? Karena ini waktu-waktu di mana setiap orang percaya perlu mandiri secara rohani. Kenapa saya katakan perlu mandiri? Karena begini, sebagian besar gereja kan tutup, bahkan gereja kita juga tutup untuk ibadah secara regulernya, betul nggak? Tapi yang di mana-mana terbuka ibadah online, termasuk kita hari ini kita ibadah online. Cuma masalahnya adalah begini, ya. Kalau mungkin ibadah reguler, mungkin kita nggak enak kalau kita hari Minggu tidak ke gereja, karena ya gimana ya Pak, saya sudah biasa ke gereja, ya. Jadi mau tidak mau saya Minggu mesti ke gereja. Tapi kalau kondisi kayak gini, ya, kondisi kayak gini, dan saya banyak melihat begini, ini yang Tuhan bilang hari-hari ini sebenarnya Tuhan sedang pengen kita punya kemandirian secara rohani. Kenapa? Karena gereja nggak buka. Anda mesti push dirimu, paksa dirimu untuk ibadah sendiri, dan itu tidak mudah. Bisa bilang amin? Tidak mudah. Dan itu yang saya bilang katakan tadi, kita ini perlu kemandirian secara rohani. Kalau saudara tanya, kira-kira saya tidak pernah lihat sih surveinya, ya, untuk berapa sih kalau misalnya dicek di jam tayang online, ibadah online dan macam-macam. Saya lebih percaya tetap ibadah reguler akan lebih banyak orang datang dibandingin ibadah online, mengikuti ibadah online. Kenapa? Karena nggak ada yang push Anda. Ya. Kalau hari ini, kalau ibadah reguler jam 10, kita jam 10 ya pasti datang ke gereja. Tapi kalau di rumah, nggak ada. Karena itu hari-hari ini saya percaya begini.
Yang rohani akan semakin rohani, yang tidak rohani akan semakin tidak rohani. Dan hari-hari ini saya juga tahu begini, yang suka ibadah akan semakin ikut ibadah, dan yang pada dasarnya malas ibadah semakin tidak ibadah. Semakin tidak ibadah. Karena itu saya mau beritahu begini ya. Kelemahan dari Barak bukan dia tidak percaya bahwa Tuhan menyertai dia, Tuhan ngutus dia. Tapi kelemahan dari si Barak adalah begini. Dia tidak punya kemandirian secara rohani. Kalau saudara naik pesawat ya, kalau saudara naik pesawat selalu sebelum terbang, sebelum take off, selalu ada pramugari ya, yang akan menunjukkan bagaimana caranya pasang seat belt, bagaimana ini. Dan saya selalu perhatikan satu hal, yang mereka selalu katakan ketika oksigen menurun, tekanan udara menurun, maka akan keluar alat bantu pernafasan dari atas. Dan kalau orang datang atau orang berangkat naik pesawat bersama anaknya umur 5 tahun, ya, maka yang harus dilakukan, ya, siapa yang duluan pasang alat itu? Anaknya atau bapaknya duluan? Yang duluan masang siapa? Bapaknya duluan masang. Bapaknya yang duluan masang, bukan anaknya. Kenapa? Karena diharapkan begini, kalau bapaknya bisa masang, dia bisa mandiri masang, maka dia bisa bantu anaknya untuk pasang alat bantu pernapasan. Kalau dia bisa pasang sendiri, maka dia juga bisa bantu orang lain untuk masangkan alat itu. Saya beritahu, kalau Anda sendiri tidak mandiri secara rohani, bagaimana Anda bisa berdoa untuk Tuhan pakai hidupmu? Maka yang terjadi selalu adalah begini, kita cuma berdoa supaya Tuhan tolong kita. Kita berdoa supaya Tuhan selesaikan masalah kita. Kita hanya berdoa supaya Tuhan melepaskan kita dari masalah. Kita hanya berdoa supaya Tuhan memberkati kita. Kita hanya berdoa supaya Tuhan menolong kita, menyelesaikan semua masalah kita. Tanpa satupun keinginan untuk Tuhan pakai hidup kita di masa-masa sulit ini. Menurut saya hari-hari ini orang Kristen bukan hanya bertahan. Hari-hari ini orang Kristen harus mengambil bagian bahwa engkau di masa sulit ini Tuhan sedang mencari engkau untuk Tuhan mau pakai hidupmu. Bisa bilang amin? Tuhan mau pakai hidupmu. Dan sebelum Tuhan mau pakai hidup kita, maka Tuhan pengen kita mulai belajar mandiri dengan Tuhan. Saya tahu, saya ini khotbah, menurut saya nggak nyaman sekali sebenarnya khotbah di depan kamera. Mungkin karena saya nggak terbiasa. Dalam artian mungkin sebagai host, orang terbiasa ngomong di depan kamera. Saya lebih gampang sebenarnya khotbah kalau jemaatnya ada. Betul nggak? Saya lebih semangat. Betul nggak? Sama juga kan kalau Anda ibadah, Anda lebih suka ibadah di rumah tepuk-tepuk tangan sendiri. Sambil nonton live ibadah online. Tepuk-tepuk tangan sendiri. Oh, haleluya, haleluya sendiri. Ya. Teriak-teriak sendiri. Pastinya kita lebih suka bareng-bareng. Betul nggak? Kita lebih suka bareng-bareng. Tapi saya tahu di saat-saat seperti ini, sebenarnya yang Tuhan sedang pengen lihat dari hidup kita adalah kemandirian kita secara rohani dengan Tuhan. Anda harus punya kemandirian. Dan saya lihat begini ya, contoh-contoh orang dalam Alkitab yang punya kemandirian itu luar biasa. Mereka justru dipakai Tuhan luar biasa ketika mereka mandiri secara rohani. Nah, saya mau kasih contoh dengan cepat saja. Yaitu contoh Tuhan Yesus saja. Coba kita lihat dulu. Ya, bagaimana Tuhan Yesus itu sangat mandiri.
Baca dalam Matius pasal 26 ayat 37. Matius 26 ayat 37 berkata begini, ya. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Lihat Tuhan Yesus sedih, ini cerita tentang di Taman Getsemani. Lalu dia berkata, tinggallah di sini, berjaga-jagalah dengan aku. Ini kata Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak bilang berjaga-jagalah untuk aku, tidak. Tapi Tuhan Yesus berkata berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit dan sujud berdoa. Katanya, ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripada aku. Tapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Jadi Yesus berdoa. Nah lihat ayat 40. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam saja? Ya. Nah sekarang kita lompat di ayat 45 kemudian. Ayat 45. Ya, ayat 45 langsung aja. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah, sebab saatnya sudah tiba, anak manusia akan diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Jadi ketika di Taman Getsemani, Yesus itu ngajak 3 orang, Yohanes, Yakobus, dan Petrus untuk berdoa. Alkitab berkata, Tuhan bilang berjaga-jagalah dengan aku, bukan berjaga-jagalah untuk aku, tapi dengan aku, kata Tuhan. Lalu ketika Tuhan pergi berdoa sendiri, yang 3-nya ini tidur. Lalu Tuhan datang dan berkata, tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga? Tuhan kasih bangun. Tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga 1 jam saja dengan aku? Lalu kemudian Yesus pergi berdoa lagi. Yang kedua, dia dapati lagi mereka sedang tidur. Kalau saudara jadi Tuhan Yesus, ya. Kalau saudara jadi Tuhan Yesus, ini ada orang dibawa, mau diajak doa bareng, malah tidur. Di kali pertama tidur, oke lah. Mungkin Yesus akan mengerti, oh ya mungkin dia capek. Tapi di kali kedua dia datang, Alkitab berkata, mereka kembali tidur. Kalau saya jadi Yesus, ini kalau Yesusnya saya, untung saya bukan Yesus. Bisa bilang amin? Makanya jangan pernah samakan dirimu dengan Yesus. Kita beda banget dengan Yesus. Ya, kalau Anda pemarah, bukan berarti Yesus juga pemarah. Bisa bilang amin? Kita beda banget dengan Yesus. Ya, nah, dengarkan baik. Kalau saya jadi Yesus, maka saya akan bangunin kali kedua sambil marah dikit. Kalau perlu saya tendang mereka. Nggak tahu diri kamu, diajak doa malah gini. Tidur, betul nggak? Tapi Alkitab berkata Yesus nggak terlalu reken orang dia mau doa atau tidak. Ya wes, Yesus tetap berdoa. Bahkan kali terakhir ketika Yesus sudah dapatkan mereka 3 kali, Yesus dapatkan mereka tetap tidur. Lalu Yesus berkata, ya wes, tidur aja. Saya lihat begini, kemandirian rohani Yesus. Saudara tahu ya, dia nggak peduli orang mau tidur, dia tetap doa. Saya bisa dengar kata amin. Dia nggak peduli orang lain mau tidur, dia tetap doa. Dia nggak peduli orang lain tidak semangat, dia tetap semangat. Dia nggak peduli orang lain tidak mau dukung dia tetap berdoa. Dia nggak peduli orang lain 3 muridnya bahkan tertidur selama dia lagi berdoa, dia nggak peduli, dia tetap berdoa. Dan itu yang saya sebut kemandirian secara rohani. Dan hari ini saya beritahu, tidak peduli orang lain dalam keadaan apa, Tuhan sedang mencari Anda yang tetap pada posisimu di dalam Tuhan, karena Tuhan pengen pakai hidupmu. Dan orang-orang yang bisa dipakai Tuhan adalah orang-orang yang berkata, aku tidak bergantung secara rohani kepada manusia. Aku bergantung secara rohani dengan Tuhan. Bisa bilang amin? Ada beberapa bapak-bapak itu kalau mau ke gereja, dulu waktu masih kalian normal. Kalau mau ke gereja dia tanya istrinya selalu, "Mah, kamu ke gereja nggak hari ini?" Istrinya bilang, "Itu aku lagi malas ya." Suaminya akan berkata, "Ya wes mah, kalau kau malas, aku ya malas." Ada suami-suami, ada istri-istri tanya kepada papanya, kepada suaminya. Istri-istri bertanya kepada suaminya, "Pak, hari ini kamu ke gereja nggak?"
Suaminya sambil menguap dan rodok kesel aku hari ini, rodok capek. Aku di rumah ya, kamu ke gereja. Istrinya bilang, kalau kau tidak ke gereja, aku ya tidak ke gereja. Sekarang di rumah ibadah online. Bisa nggak kita ngumpul sama-sama sekeluarga ibadah bareng di rumah? Engkau dan anak-anakmu duduk bareng di ruang tamumu atau di tempat tidur, tapi yang penting jangan di WC. Ibadah bareng, betul nggak? Kalau misalnya ada satu yang, aduh malas aku pergi. Kalau satu udah pergi, yang lain tetap semangat tuh. Wes mati naik. Papamu lo gak melo. Wes mati naik. Lalu kita tidur bareng-bareng aja. Atau ada orang yang berkata, ini pergi semua enggak apa-apa, saya tetap. Setelah tahu Yesus di saat paling genting dalam hidupnya ditinggal tidur pun, dia nggak terlalu peduli. Dia tetap berdoa. Bisa bilang amin? Saya berdoa Anda di rumah maupun seluruh pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini adalah orang-orang yang punya kemandirian secara rohani. Rohanimu tidak tergantung istrimu, Pak. Kerohanianmu tidak tergantung suamimu, Bu. Tidak tergantung siapapun. Tapi engkau mandiri secara rohani. Karena itu saya percaya begini. Orang Tuhan tidak akan pernah kekurangan orang yang percaya kuasa Tuhan. Tuhan tidak pernah kekurangan orang yang percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan banyak hal dalam hidupnya. Cuma yang saya tahu bahwa sebenarnya Tuhan sedang mencari orang-orang yang bisa mandiri dengan Tuhan. Bisa mandiri dengan Tuhan. Saya mau kasih contoh lagi. Lihat sama-sama di dalam Rut. Kalau saudara berkata itu Tuhan Yesus. Tapi kalau saudara lihat Rut pasal yang pertama, ya. Rut pasal yang pertama, Alkitab berkata di ayat yang ke-8, lihat ini. Ayat 8, Rut pasal pertama ayat 8. Berkatalah Naomi kepada kedua menantunya, pergilah pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Jadi Naomi punya dua menantu yang di mana suaminya mereka atau anak Naomi sudah meninggal, yaitu Rut dan Orpa. Nah, waktu Naomi pengen pulang, Naomi bilang kepada kedua menantunya, pulanglah ya ke rumahmu masing-masing, karena Naomi pengen pulang ke Bethlehem. Ya, lihat ayat 9. Kiranya kasih karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya, lalu diciumnya mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, tidak, kami ikut dengan engkau. Pulang kepada bangsamu. Yang dimaksud kami itu adalah Orfa dan Rut, dua menantunya. Tetapi Naomi berkata, pulanglah anakku, mengapa kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku aku pengharapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, dan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kau menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian anak-anakku. Bukankah lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung kepada aku. Lihat 14. Menangis pula lah mereka dengan suara keras. Jadi ketika Naomi suruh mereka pulang, semuanya menolak. Tapi kemudian ayat 14, mereka menangis pula dengan suara keras. Lalu Orfa mencium mertuanya, ya, itu untuk minta diri, tetapi Rut tetap berpaut kepadanya. Ayat 15, berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada Allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Ayat 16, tetapi kata Rut, jangan desak aku meninggalkan engkau dan pulang dan tidak mengikuti engkau, sebab kemanapun engkau pergi, ke situlah juga aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku dan Allahku lah Allahmu.
ya, Allahmulah Allahku, ya. Nah, perhatikan baik-baik, ya. Dua orang, satu pulang, satu tetap. Kenapa? Karena Ruth tidak bergantung dari Naomi. Saya mikir begini ya. Mungkin mereka ini kan ipar sama-sama ya. Mereka udah ngomong, mungkin Orpa akan ngomong kepada Ruth, ayo pulang aja. Benar itu yang dibilang mama mertua kita Naomi, benar itu. Kita nggak mungkin lagi punya suami dari anak-anak Naomi. Benar, ayo kita pulang aja. Tapi kalau saudara perhatikan, Ruth tetap punya kemandirian dalam setiap keputusannya. Kita ini kalau soal suka barang, beli barang, kita punya kemandirian yang kuat. Beberapa istri-istri kalau tanya suaminya beli baju, dia tanya, "Pak, kamu suka aku pakai baju merah atau baju biru? Ini loh bagus, baju merah atau baju biru." Suaminya bilang, "Aku lebih suka kamu pakai baju warna biru." "Oh gitu ya Pak, kamu suka aku pakai baju biru?" "Iya, kamu kelihatan lebih anggun, elegan, pakai warna biru." Istrinya lalu berkata, "Oke lah kalau begitu Pak, aku ambil yang warna merah." Loh, aku bilang tadi warna biru, memang kau bilang warna biru, tapi hatiku dari awalnya suka yang warna merah. Ya. Jadi suaminya bilang biru pun kalau dia suka merah, dibeli nggak? Merah tetap dibeli. Kenapa? Banyak orang punya kemandirian dalam keputusan untuk memiliki sesuatu atau selera terhadap sesuatu. Dia nggak tergoncangkan. Bahkan suaminya berkata, "Biru, enggak, aku suka merah. Aku suka merah." Lalu suaminya bilang gini, "Ngapain tanya? Kalau memang kau pengen merah, ya beli merah. Kau usah nanya aku." Ya. Lihat, kita selera sepatu, selera baju, selera fashion, selera makan. Kita ini punya kemandirian yang kuat, betul nggak? Kita datang ke food court, ditawari, "Ini loh mie upe enak. Babi merahnya banyak, enak." Tapi tetap ada yang orang, "Enggak, aku tetap rujak cingur." Ditawari, tetap dia pilih rujak cingur is the best. Betul nggak? Saya kalau disuruh milih rujak cingur, mie ujung pandang, saya akan tetap pilih mie ujung pandang. Meskipun apapun terjadi. Yang di rumah yang doyan mie ujung pandang, yang dengar siaran ini, ayo dukung saya, bilang amin. Teman-teman yang dukung rujak cingur, ya, bilang amin. Nah coba kita ya. Ini fashion kita, style kita, itu kebanyakan kan dari kemandirian kita, betul nggak? Anehnya kita, kalau untuk apa yang kita suka, kita bisa begitu mandiri. Tapi kalau dengan Tuhan, terlalu banyak orang tidak bisa mandiri dengan Tuhan. Ada orang suka warna biru, sampai mati pun dia tetap pegang biru. Semua sak lemari bajunya warna biru semua. Tapi dengan Tuhan, tidak banyak orang punya kemandirian secara rohani. Ruth, Orfa pulang. Dia berkata, "Kita nangis-nangisan, tapi kita beda. Oke, lu pulang, aku tetap setia." Bisa enggak kira-kira ada orang-orang yang tetap berkata kepada Tuhan, meskipun semuanya bergoncang, meskipun aku berbeda, yang lain tidak mau, tapi aku udah putuskan, aku mau melayani Tuhan. Sampai kapanpun, aku tetap melayani Tuhan.
Berapa banyak yang percaya bahwa hidup kita dipanggil oleh Tuhan untuk melayani? Amin. Saya tidak dipanggil oleh gereja untuk melayani. Saya dipanggil oleh Tuhan untuk melayani. Saya tidak pernah dipanggil jemaat untuk melayani. Saya dipanggil Tuhan untuk melayani. Karena itu tidak ada satu orang jemaat pun yang bisa menggoyahkan saya untuk saya berhenti melayani. Karena saya dipanggil Tuhan. Sama dengan Anda semua pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini. Anda harus yakin betul Anda dipanggil Tuhan untuk melayani di tempat ini. Sehingga tidak ada satu pelayan Tuhan yang lain yang sanggup usir Anda dari pelayanan. Saya bisa dengar kata amin? Gak ada. Karena Anda punya kemandirian secara rohani dengan Tuhan. Saya mau baca ayat yang terakhir. Mari yang di rumah katakan puji Tuhan. Yang di gereja pelayan Tuhan berkata, haleluya. Baca sama-sama, ini ayat yang terakhir. Ya. Lihat dalam Yosua. Ya. Lihat dalam Yosua. Yosua pasal yang lihat 24, lihat di halaman 15. Yosua pasal 24 ayat 15. Ini perhatikan apa yang Yosua katakan. Lihat ini. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah kepada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Jadi Yosua bilang kepada orang Israel, kalau kamu tidak anggap baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah kepada nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami. Jadi Yosua kasih pilihan. Dan memang hidup ini kan penuh pilihan. Ya kan? Betul nggak? Hidup ini penuh pilihan. Dan dia berkata, tetapi aku, baca sama-sama. Ayo yang di rumah baca sama-sama. Ya. Dan di tempat ini juga para hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan, baca sama-sama. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Yosua bilang begini, karepmu, kalau bahasanya kita ya, terserah, kamu ibadah atau tidak, mau kepada Allah manapun terserah. Tapi Yosua bilang begini, meskipun engkau bebas, meskipun semua orang tidak beribadah kepada Allah, tapi dia berkata, aku dan seisi rumahku punya kemandirian secara rohani. Tidak bergantung dari kalian. Tidak bergantung kepada bangsa Israel. Tidak bergantung kepada semua orang. Aku akan tetap beribadah kepada Tuhan. Bisa bilang amin? Makanya begini ya. Ketika kita mandiri, Tuhan bilang kepada Barak begini lewat Deborah. Karena engkau tidak mandiri, maka kemuliaan tidak akan Tuhan berikan kepadamu. Iya kan? Saudara baca tadi ayat yang tadi. Ini bukan ayat tambahan, ayat yang tadi. Jadi saudara jangan berkata, loh katanya ini ayat terakhir. Ini bukan ayat tambahan, ini ayat yang tadi aja. Saya pengen ajak saudara baca kembali, supaya kita bisa mengerti. Lihat ayat yang ke-9, ya. Ayat 9. Kata Deborah, baik aku turut. Ya, Deborah akhirnya ikut. Hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini. Jadi sebenarnya yang mempengaruhi kehormatan yang Tuhan pengen berikan dalam hidup seseorang, itu bukan karena dia percaya saja bahwa Tuhan panggil dia untuk dipakai, untuk mengalahkan
Raja Sisera tadi, Panglima Sisera. Tapi Tuhan bilang, kemandirianmu mempengaruhi kehormatan yang Tuhan akan berikan kepadamu. Bisa bilang amin. Dan saya berdoa hari ini, semua kita, para pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang melayani di gereja OFC ini, semua kita mandiri. Sampai suatu hari engkau akan lihat, Tuhan akan angkat hidupmu. Tuhan akan muliakan engkau. Tuhan akan angkat engkau dan berikan penghormatan kepadamu. Jangan berkecil hati. Kalau hari ini engkau berkata, Pak, saya cuma segini aja. Mandiri aja dengan Tuhan. Secara pribadi dengan Tuhan. Engkau berkata, aku gak ngurus. Orang tidak berdoa, aku tak berdoa. Aku gak ngurus. Orang gak mau melayani, aku tak melayani. Aku gak ngurus. Orang gak beribadah, aku tak beribadah. Aku gak ngurus. Orang mau berhenti, apapun aku gak ngurus. Aku punya urusan dengan Tuhan. Dan aku punya kemandirian dengan Tuhan. Tidak ada satupun yang bisa menggoncangkan aku. Tidak ada satupun yang bisa menggoyahkan aku. Aku dipanggil Tuhan. Aku setia. Aku sungguh-sungguh. Aku mandiri dengan Tuhan. Bisa bilang amin? Makanya para suami-suami yang mandiri. Dengarkan para suami-suami yang mandiri. Dengarkan baik-baik. Istrimu boleh tidak serohani engkau. Tapi engkau harus tetap rohani. Puji Tuhan. Istri-istri yang mandiri, dengarkan baik secara rohani, mandiri secara rohani. Suamimu mungkin tidak serohani engkau, tapi jangan biarkan ketidakrohanian suamimu membuat engkau tidak ikut-ikuti rohani. Kok enggak saya ngamen ibu-ibu. Tadi bapak-bapaknya amennya kenceng. Amin. Kalau engkau rohani, suamimu tidak rohani, jangan biarkan ketidakrohanian suamimu membuat engkau yang sebelumnya rohani jadi ikut tidak rohani, berubah jadi rohana. Saya bisa dengar kata amin. Para pelayan-pelayan Tuhan, dengarkan baik. Mungkin ada pelayan Tuhan yang lain tidak rohani, tapi jangan izinkan kerohanianmu nurun karena mereka tidak rohani, engkau ikut-ikut tidak rohani. Jangan. Engkau harus mandiri dengan Tuhan. Dan engkau berkata begini, sekali aku melayani Tuhan, selamanya aku melayani Tuhan. Gak peduli orang mau kayak apa. Gak peduli dunia mau gonjang ganjing. Tidak peduli orang lain menurun rohaninya. Tidak peduli orang mungkin mempengaruhi di sekitarku. Aku akan tetap tegak berdiri dan berkata, sampai kapanpun aku mau dengan Tuhan. Tutup Alkitabmu. Mari saya undang para pelayan Tuhan. Kita mau berdoa. Mari yang di rumah ambil posisi enak di tempat dudukmu, di rumah, di sofamu. Ataupun engkau sedang lihat siaran ini sambil tiduran, tidak masalah. Ya, nggak masalah. Tapi saya pengen Anda, hatimu hari ini, di tempat tidur pun engkau duduk. Saya pengen Anda serius dengan Tuhan. Saya berdoa hari ini, bukan hanya kita berdoa supaya kita keluar dari masalah. Tapi kita berdoa justru di masa-masa sulit inilah Tuhan bangkitkan hidupmu. Tuhan pakai hidupmu lebih dahsyat lagi. Terlalu banyak orang yang sudah berdoa supaya mereka bisa keluar dari masalah. Tapi hari ini kita mau berdoa bersama supaya Tuhan pakai hidup kita. Di masa sulit hari ini, di masa sukar hari ini, Tuhan mau pakai hidup setiap kita. Tuhan mau pakai hidup setiap kita. Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu
jadikan kami terang di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, Tuhan ini kerinduanku, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan. Mari yang di rumah angkat tanganmu sama-sama. Oh, seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Dengarkan baik-baik, dengarkan baik. Saya mau beritahu, kalau Anda tanya berapa banyak sih orang berdoa supaya corona ini selesai, saya pikir semua agama, semua kepercayaan berdoa supaya corona ini cepat selesai. Tapi kalau saya tanya kepada Anda, berapa banyak orang yang berkata, Tuhan, pakai aku di saat corona ini Tuhan. Bangkitkan aku Tuhan di saat corona ini, supaya Tuhan pakai hidupku. Maka saya beritahu tidak banyak orang berdoa seperti itu. Tapi saya berdoa hari ini, biar setiap Anda, baik yang Anda di rumah maupun di tempat ini bukan lagi masanya kita berdoa, Tuhan tolong kami. Tapi ini masanya setiap orang berteriak, Tuhan pakai kami. Tuhan pakai kami. Bukan hanya Tuhan tolong kami, tapi Tuhan pakai kami. Dan saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, gereja ini ada dan berteriak kepada Tuhan, Tuhan pakai kami. Karena kalau soal pertolongan kami percaya Tuhan pasti tolong kami. Dan kami tahu Tuhan sedang mencari orang-orang, bukan orang-orang yang dia mau tolong saja dia cari. Tapi sebenarnya hati Tuhan lebih mencari orang-orang yang dia mau pakai di masa-masa sukar. Karena justru di masa sukar, orang berebut berdoa minta tolong sama Tuhan. Tapi sedikit sekali orang di masa sukar yang berteriak, Tuhan pakai aku Tuhan. Hari ini bukan tanganmu sama-sama yang di rumah maupun dari tempat ini. Kalau itu doamu, naikkan di hadapan Tuhan. Tuhan bisa pakai hidupmu. Engkau tidak harus jadi pendeta berkhotbah. Engkau mungkin tidak harus jadi worship leader. Tapi Tuhan bisa pakai engkau dimanapun engkau berada, untuk menyatakan kasih Tuhan, untuk menyatakan kuasa Tuhan. Tahukah saudara, setiap ada masa sukar, selalu akan terjadi kebangunan rohani yang besar. Setiap masa sulit sejarah gereja, sejarah dunia ini, selalu di masa-masa sulit akan terjadi reformasi kebangunan rohani yang besar. Dan saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kalau Tuhan mencari orang yang dia mau pakai, temukan itu di dalam. Kalau engkau pengen mencari Tuhan, temukan di dalam kami Bapa. Mari sembah Dia. Bapa, kalau engkau mencari orang-orang yang ingin kau pakai di masa-masa sulit ini, temukan di dalam diri kami Tuhan.
Tuhan mencari orang-orang yang mandiri secara rohani. Mari buka tanganmu, sembah Tuhan. Ina masuk dalam masyangona. Ina dalam masti. Haleluya, haleluya. Haleluya. Sembah. Haleluya. Sembah Tuhan. Sembah. Ina masakala dalam mase. Ina dalam mase kele dalam mataku dalam masaku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tidak pasir. Apapun profesimu, Tuhan mau pakai hidupmu. Tapi bagaimana bisa kita menolong orang lain kalau kita sendiri secara rohani tidak pernah mandiri dengan Tuhan? Mari ketika engkau dengar khotbah siang hari ini, dimanapun engkau berada, setiap orang berkata, aku mau mandiri dengan Tuhan. Mari buka tanganmu sekali lagi yang ada di rumah. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya mau berdoa buat saudara yang di rumah maupun yang ada di tempat ini. Jangan khawatir tentang apapun, karena Tuhan pasti menolong kita semua. Tapi bukankah kita hanya bukan mencari pertolongan Tuhan, tapi kita datang untuk mencari hatinya Tuhan. Dan hati Tuhan berkata, aku sedang mencari orang-orang. Dan apa berdoa dalam nama Tuhan Yesus buat siapapun yang di rumah. Mari angkat tangan kananmu, taruh tangan kirimu di dada. Apapun profesimu, apapun keadaanmu, apapun pekerjaanmu, dimanapun engkau berada, dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Tuhan memakai hidupmu. Di masa-masa sukar ini, engkau tetap bisa jadi berkat buat orang lain. Di masa-masa sukar seperti ini, hidupmu tetap dipakai Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, jangan khawatir dengan apa yang kau butuhkan, Tuhan pasti menyediakannya. Dan hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, tetap lindungi jemaat-Mu Tuhan. Tetap jagai kami Tuhan dalam anugerah-Mu yang besar. Kuasa darah Yesus menyelimuti kami. Dan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada kuman, virus, penyakit apapun yang bisa menjamah kami, menyentuh kami. Karena kami tahu ada proteksi darah Yesus atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua kami terpelihara sempurna. Kami tidak kekurangan suatu apapun yang baik. Kami tetap bisa menikmati banyak hal yang baik yang dari Tuhan. Karena itu sekali lagi berkati kami semua, pakai kami semua. Hamba berdoa buat hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani tim PAW yang luar biasa ini Tuhan. Para musisi, para worshiper, dan semua kameramen, bahkan operator rekam audio yang ada di belakang Tuhan. Semuanya Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan pakai kami lebih lagi Tuhan. Dan kami percaya ini belum seberapa, karena Tuhan sedang menyiapkan kemuliaan yang lebih besar lagi dalam hidup kami. Tuhan akan angkat hidup kami, Tuhan akan promosikan hidup kami. Tuhan akan buka jalan untuk kami. Dan kami akan lihat dan kami akan melakukan perkara-perkara yang besar bersama dengan Tuhan. Dan kebangunan rohani terjadi besar-besaran atas bangsa ini, bahkan atas dunia ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan sekali lagi buka tanganmu, kita siap terima berkat Tuhan.
Dan dalam nama Tuhan Yesus, kalau engkau percaya, mari amenkan setiap perkataan firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya terjadi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Saudaraku yang kekasih, terima warisan anak sulung, berkat double porsi dalam tahun penyertaan Tuhan yang sempurna atas hidup kita. Dan yang percaya sekali lagi sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.